Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danang Putra Ramadhani dari kelas 12 TKR 2. Saya ber-PKL di bengkel mobil Roni yang beralamat di Matraonayan, Watutepok, Nogosari. Sebelum masuk ke dalam materi, saya akan menjelaskan sedikit tentang bentuk usaha dan layan yang ada di bengkel. Bidang usaha yang ada di bengkel adalah melayani berbagai macam perbaikan dan perawatan rutin untuk berbagai jenis mobil, spesialis rem dan kaki-kaki, perbaikan transmisi dan mesin. Layanan yang ada di bengkel adalah servis mesin, ganti oli dan filter, tune-up mesin, pemeriksaan dan servis rem, pemeriksaan sistem pendingin, radiator atau AC, pemeriksaan dan servis kaki-kaki, dan jual spare part mobil. Bentuk usaha dan layanan. Dan di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian sistem rem cakram. Sistem pengereman ini adalah rangkaian komponen yang berfungsi untuk memperlambat atau menghentikan laju kendaraan dengan cara mengubah energi gerak menjadi energi panas. Sistem ini bekerja ketika pengemudi menekan pedal rem sehingga gaya tersebut diteruskan ke dalam komponen hidrolik dan menciptakan gesekan dan membuat roda melambat dan berhenti. Tujuan sistem pengereman: mengurangi kecepatan kendaraan, mengontrol kendaraan, menjaga stabilitas kendaraan, dan mengamankan kendaraan saat parkir. Cara kerja sistem rem cakram. Proses sistem rem cakram bekerja adalah saat pengemudi menginjak pedal rem, tekanan mekanis yang diubah menjadi tekanan hidrolik oleh master silinder dan minyak rem mengalir melalui selang rem ke kaliper. Piston pada kaliper mendorong kampas rem ke arah cakram. Kampas rem yang menjepit cakram yang berputar menimbulkan gesekan yang mengubah energi kinetik menjadi energi panas dan membuat putaran roda melambat dan berhenti. Saat pedal dilepas, tekanan hidrolik akan hilang dan kampas rem kembali ke posisi semula untuk memungkinkan roda berputar bebas lagi. Pemeriksaan sistem rem cakram. Pemeriksaan sistem rem cakram menjadi pemeriksaan kondisi fisik seperti kampas, cakram, dan selang rem, serta pengecekan level cairan rem dan suara-suara tidak biasa saat pengereman. 1. Periksa kampas rem. Lihat ketebalan kampas yang menempel di kedua sisi cakram. Ganti jika ketebalan kampas sudah terlalu tipis, kurang dari 2 mili, atau sudah mencapai serat besinya. 2. Periksa cakram. Periksa adanya retakan, karat parah, atau cekungan pada permukaan cakram. Ukur ketebalan cakram dan bandingkan dengan standar pabrikan. Jika di bawah batas minimum, cakram perlu diganti. 3. Periksa minyak rem. Periksa level cairan rem pada tabung master rem. Pastikan berada pada level yang sesuai dan tidak ada kebocoran di sekitar tabung atau selang rem. Perhatikan warna minyak rem. Jika warnanya sudah gelap atau berubah drastis, mungkin perlu diganti. 4. Periksa kaliper dan piston.
Pastikan kaliper tidak ada kebocoran atau macet. Saat pedal rem ditekan, pastikan piston rem keluar dan bergerak dengan lancar. Bersihkan kaliper dan debu kotoran yang menumpuk, terutama karena rem cakram rentan kotor. Contoh kerusakan rem cakram. Pada foto tersebut ada dua kampas rem cakram. Satu yang sebelah kiri adalah kampas rem yang sudah tipis dan tidak layak digunakan. Yang kanan adalah kampas rem yang baru dan siap digunakan kembali. 2. Piringan yang tidak rata. Piringan yang tidak rata disebabkan karena telat pergantian kampas rem. Karena kampas rem sudah habis dan sudah terkena plat kampas dan bergesekan pada piringan yang membuat piringan tidak rata. Jika tidak dibubut atau diganti, itu akan membuat kampas rem yang baru tidak rata dan tidak awet saat digunakan. Selanjutnya, cara mengganti kampas rem depan. Amankan mobil, parkir mobil di permukaan yang datar, pasang rem parkir, ganjal roda yang tersisa, lalu angkat dan topang mobil dengan dongkrak dan jack stand. Kendorkan mur roda sebelum mendongkrak, lalu lepas mur sepenuhnya dan ambil roda. Buka kaliper, lepaskan baut kaliper, biasanya bagian bawah dan atas. Jangan melepas selang rem karena akan membuat sistem hidrolik bocor. Keluarkan kaliper. Angkat kaliper dari cakram jika sulit, gunakan obeng atau linggis untuk membantu. Gantungkan kaliper pada komponen suspensi yang kokoh agar tidak tergantung pada selang rem. Lepas kampas rem yang lama. Keluarkan kampas rem yang sudah aus dari kaliper. Perhatikan ada klip atau pengunci yang mungkin perlu dilepas. Gunakan C-clamp atau alat penekan piston untuk mendorong piston kembali ke posisinya semula. Proses ini akan mendorong minyak rem kembali ke tangki. Jadi buka skrup blender di belakang kaliper untuk memudahkan. Pasang kampas rem yang baru. Pasang kampas rem yang baru ke dalam kaliper. Pastikan posisinya benar dan pasang kembali klip atau pengunci jika ada. Pasang kembali kaliper dan kencangkan bautnya. Pasang roda dan kencangkan mur secara menyilang agar tidak terjadi kemiringan. Turunkan mobil lalu kencangkan mur roda dengan kunci roda. Pompa pedal rem beberapa kali hingga terasa keras sebelum mengendarai mobil. Ini akan mengisi sistem dengan minyak rem dan memastikan kampas rem sudah menekan cakram. Perawatan rem cakram. Cek kampas rem. Periksa ketebalan kampas secara berkala. Ganti jika sudah tipis untuk mencegah kerusakan cakram. Periksa apakah ada baret dalam retakan atau permukaan yang tidak rata. Jika kondisi cakram sudah parah, segera ganti untuk menjaga daya pengereman. Pastikan level minyak rem berada di antara batas minimum dan maksimum. Ganti minyak rem sesuai pabrikan. Misalnya setiap 1-2 tahun atau 20.000-24.000 km. Cek kondisi selang rem. Pastikan tidak ada kebocoran, retak, atau getas. Ganti segera jika ditemukan kerusakan. Periksa kaliper dari kotoran, kebocoran, minyak rem pada piston. Apakah posisinya goyang? Bersihkan kaliper dari debu
dan kotoran agar tidak mempengaruhi kinerja rem. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata atau salah kalimat, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.